saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, terima kasih kalau Anda bisa menemukan channel kami ini. Itu pasti semua karena Roh Kudus yang menggerakkan Anda. Dan jika Anda berkenan untuk mengikuti channel kami sampai dengan selesai, kami akan sangat bersyukur. Channel kami ini akan membahas tentang rahasia kitab Wahyu. Kami akan mengungkapkannya dengan bahasa yang sangat sederhana dan juga mudah dimengerti, baik oleh para rohaniawan, intelektual, maupun kaum awam. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengikutinya? Kami harap demikian. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kitab ini menyebutkan nama Yesus sebagai Yeshua. Karena Yeshua adalah nama dalam bahasa aslinya. Kemudian ketika kami akan menyebut Allah Bapa, Roh Kudus menggerakkan kami untuk menyebut Bapa Yahweh. Karena itulah nama yang awal dari awal mulanya. Beliau memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi bagaimana? Apakah bisa diterima? Apakah masih ada yang takut untuk menyebut Bapa Yahweh? Karena kita merasa berdosa, kita merasa tidak kudus, tidak layak. Ketahuilah saudara semua, bahwa nama tersebut boleh kok kita panggil. Karena Yeshua HaMashiach telah turun memperdamaikan kita dengan Bapa Yahweh. Jadi kita boleh menyebutnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyebutnya saudaraku? Apakah kita bisa mulai? Mudah bukan untuk menyebut Yeshua dan Bapa Yahweh? Nah, kita akan mulai dari pasal yang pertama. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inilah wahyu Yeshua HaMashiach yang dikaruniakan Bapa Yahweh kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Bapa Yahweh dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, maknanya ketiga ayat ini hendak menyatakan tentang Tuhan Yeshua HaMashiach yang memilih Rasul Yohanes untuk menerima penglihatan tentang segala sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman, menjelang kedatangan Yeshua sampai dengan sesudahnya. Karena ketahuilah saudaraku semuanya bahwa waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yeshua HaMashiach, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Apa maknanya? Surat ditulis oleh Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia Kecil. Rasul Yohanes menyampaikan doanya agar kasih karunia dan damai sejahtera menyertai seluruh jemaat dari Yeshua HaMashiach yang ada pada saat bumi diciptakan dan yang sudah ada, sudah hadir ke dalam dunia sebagai manusia. Dia menderita sengsara karena disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi saudaraku, kita memiliki harapan karena pada hari ketiga Yeshua bangkit dan tidak hanya hidup, melainkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa Yahweh. Dari sana Yeshua akan datang dan setelah selesai menyiapkan tempat bagi orang-orang pilihannya
Yesua akan datang kembali menjemput mereka. Dan dari ketujuh roh malaikat jemaat yang ditugaskan untuk membawa ketujuh cawan di hadapan tahtanya, Yesua adalah saksi yang setia yang melakukan tugasnya sampai akhir dan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa maknanya? Saat kita percaya menerima Yesua sebagai juru selamat dan menyerahkan diri kita kepadanya, maka kita akan menyatakan iman kita melalui perbuatan percaya kita untuk mengerjakan amanat agungnya. Maka Yesua yang menjadikan kita satu dalam kerajaannya, dan kita akan dijadikan imam-imam bagi Bapa Yahweh dalam kerajaannya yang telah disiapkannya bagi kita kelak. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Maknanya, Yesua HaMasiah akan datang dengan awan-awan. Semua mata akan melihat kedatangannya, juga orang-orang yang telah membencinya dan menolaknya. Kedatangan Yesua akan membuat semua bangsa di bumi yang tidak percaya ketika firman-Nya diberitakan, mereka semua akan meratap, menangis, dan meninggalkan penyesalan yang sangat mendalam. Namun, sudah tidak ada lagi kesempatan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Bapa Yahweh, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesua, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Bapa Yahweh dan kesaksian yang diberikan oleh Yesua. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia, dan ke Laodikia." Apa maknanya? Pada hari yang ditentukan oleh Yesua, Yohanes dipenuhi oleh Roh. Ia mendengar Yesua berbicara dengan keras. Yesua menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan setiap penglihatan yang diberikan kepadanya dan membuat tulisan-tulisan itu menjadi sebuah kitab. Kemudian Yohanes harus segera mengirim kitab tersebut kepada ketujuh jemaat yang ditentukan, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Artinya, ketika Rasul Yohanes berpaling, ia melihat 7 jemaat, dan di tengah-tengah jemaat itu ada Yesua yang mengenakan jubah kekudusan dan kemuliaan, ketegasan dan keadilan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mekar, dan matanya bagaikan nyala api. Maknanya, Yohanes melihat sosok Bapa dalam diri Yesua HaMasiah yang menunjukkan hikmatnya, kebijakannya,
dan mata yang mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Mata yang tajam siap untuk menghakimi dan memberikan hukuman. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Maknanya, langkah-langkahnya sangat teruji dan telah teruji. Dan kokoh juga tidak tergoyahkan. Suaranya penuh dengan kewibawaan, kekuatan, dan kekuasaan yang sangat besar, maha besar. Ia berkuasa atas 7 malaikat dan 7 jemaat. Yesua penuh dengan firman Bapa Yahweh yang berkuasa untuk menjadikan dan mengubah segala sesuatu dengan perkataannya. Wajahnya memancarkan kemuliaan dan kekudusan. Bapa Yahweh yang memancar sangat kuat. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Apa maknanya? Ketika Rasul Yohanes melihat rupa Yesua dalam kekudusan dan kemuliaan, maka Yohanes merasakan tubuhnya menjadi lemas, tidak berdaya. Dalam takut, gentar, syok, lunglai. Namun Yesua mengerti keadaan yang dialami Yohanes, sehingga Yesua menguatkan Yohanes dengan perkataannya, "Yohanes, jangan takut, karena yang kamu lihat adalah aku, Yesua, dalam rupa yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat. Akulah yang awal dan yang akhir," kata Yesua. Karena Yesua adalah pribadi Bapa sendiri. Ketika kita melihat Yesua, sama artinya kita telah melihat Bapa. Yesua telah mati, dan lihatlah, Yesua hidup selamanya, menunjukkan pribadi yang diambil Yesua dalam rupa anak manusia yang meninggalkan segala kemuliaannya dan mengenakan tubuh yang fana, sehingga ia dapat merasakan rasa sakit, kecewa, sedih, bahkan mengalami kematian. Yesua telah menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Namun Yesua hidup kembali dalam kehidupan yang kekal. Hal ini adalah kunci utama yang menunjukkan bahwa Yesua adalah pribadi dari Bapa Yahweh sendiri. Yesua berhasil memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya apa? Yesua berhasil memegang kunci kematian dan juga kebinasaan. Karena itu, barang siapa percaya kepada Yesua, ia pasti akan beroleh kemenangan. Yesua meminta kepada Rasul Yohanes untuk menuliskannya. Menuliskan apa yang telah Rasul Yohanes lihat, baik yang saat itu sedang terjadi ataupun yang akan terjadi setelahnya. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Demikian pembacaan Kitab Wahyu berikut dengan artinya.
Kami bersyukur Anda boleh bergabung dengan kami. Mari lanjutkan dengan episode yang kedua. Kami tunggu Anda bergabung untuk selanjutnya. Terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati.